Weton itu menurut Jawa dulu itu memang dibuat pandangan hidup. Alurnya itu semacam orientasinya kan kayak kehidupan kita sama alam gitu ya. Weton itu mungkin kayak kita lahir hari Rabu Wage itu hitungannya berapa? Digunakan untuk mencari jodoh. Kebanyakan mereka itu pakai perhitungan weton buat cari tanggal pernikahan atau cocok tidaknya. Karena sudah perkembangan zaman, sekarang itu tinggal orang yang ada di pedalaman aja, yang pengetahuan umumnya masih tidak seimbang dengan situasi sekarang. Nafsi-nafsi ya, percaya nggak percaya juga gitu. Tapi kalau kita kembali lagi ikutin dengan apa yang kita sampaikan dari kita dapat dari orang tua, kalau kita hubungkan dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak nyambungnya. Mungkin ada turun-temurun, cuma kalau untuk dipercaya ya sepertinya enggak. Kadang-kadang pakai, tapi kadang-kadang enggak. Semua itu tergantung sikon. Menurut agama Islam itu nggak ada aturan-aturan kayak gitu, itu nggak ada sudah. Jadi saya yang nggak seberapa percaya. Sebagian besar masih mengikuti adat itu. Contoh nih, kalau kita mau menikahkan, kita masih menggunakan hitungan Jawa. Yang jelas ada, karena lingkungan sendiri lingkungan Jawa. Ada, si sepuh ada emang. Masih ada beberapa ya, kemarin ada tetangga juga yang mau menikah tapi wetonnya nggak cocok, itu ya nggak jadi. Oh ada, banyak ya banyak. Kalau dikatakan banyak, ya pokoknya masih ada. Tapi untuk generasi adik-adik sekarang mungkin sudah nggak zamannya ya, karena tanggal lahir di Totono nanti jadinya nggak sakral seperti dulu. Itu kaitannya dengan falsafah hidup. Bagi yang mempercayai memang masih sangat penting tentang weton. Penting sekali itu. Kamu kalau mendirikan rumah harus cari hari ini. Itu saya turut. Takutnya itu kalau ada apa-apa takut disalahkan. Menurut saya ya biasa-biasa aja. 50-50 ya. Soalnya ya ini juga unik sih sebenarnya, kan turun-temurun. Tapi dengan adanya ilmu pengetahuan yang seperti ini, weton itu sudah agak dikesampingkan. Ketika almarhumah Uti saya masih ada mungkin iya, cuma karena sudah nggak ada sekarang ya cuma nggak apa-apa untuk meyakinkan aja, tapi selebihnya nggak dipakai. Kalau saya sendiri nggak pakai itu Mbak, tapi kalau keluarga saya terus terang pakai hitungan seperti itu. Kalau saya sendiri tidak. Kalau menurut Islam kan nggak ada aturan-aturan kayak gitu. Di kalangan anak saya sekarang itu sudah nggak gunakan. Artinya ya sesuai tanggal lahir gitu aja. Jadi nggak ada perhitungan Jumat itu berapa, nggak ada kayaknya. Apalagi yang pendidikannya sudah sarjana. Biasanya sarjana itu kalau sudah kembali ke masyarakat sudah terbentur situasi, tanya orang tua. Tapi selama dia masih dia pakai ilmu dari sekolahnya itu. Ya enggak lah. Soalnya kan jiwa muda itu kurang paham. Ya kita kombinasikan ya. Kan kita mengikuti era saat ini gitu. Anak-anak sekarang banyak yang tidak percaya dengan hal seperti itu gitu ya. Tapi kalau kita mau kombinasikan dengan hal-hal yang berkaitan dengan logika, kita hubungkan kalau anak-anak sekarang kan kalau kita ngobrol itu harus menggunakan dengan logika. Pengertian kejawen yaitu berkaitan dengan perhitungan-perhitungan Jawa, kemudian bagaimana mitologi Jawa berkaitan dengan primbon dan semuanya. Saya akan awali dulu. Kata Jawa itu sebenarnya ini paling tidak ada 3 opsi ya. Yang pertama ini adalah Jawa itu maksudnya Jawata. Jawata atau negeri para dewa, bahwa hanya orang-orang yang mendapat dukungan penguasa alam saja yang bisa hidup dengan baik di Jawa ini. Karena begitu banyaknya gunung berapi, begitu banyaknya bahaya yang ada di Jawa, sehingga mereka-mereka yang menempati ini menganggap dirinya hanya orang-orang yang mendapat dukungan penguasa alam semesta. Itu dari makna Jawata tadi, atau negeri para dewa. Kemudian yang kedua, Jawa adalah dari kata Jawawut, yang maknanya yaitu tanaman asli endemik Jawa yang seperti padi. Ini atau jenis-jenis padi-padian atau rumput yang berbuah. Kalau dalam ilmu pengetahuan itu lebih dekat dengan tanaman padi. Pulau Jawa ini maknanya adalah pulau yang dimana padi tumbuh dengan baik. Sedangkan kalau dari bahasa Jawa untuk huruf Jawa ini ada 2 elemen penting, yaitu Ja plus Wa. Ja maksudnya jaler, ini laki-laki, dan Wa maknanya wadon atau perempuan. Sehingga dalam konteks huruf Jawa ini adalah 2 kata yang disatukan, jaler dan wadon, yang maknanya adalah
Bagaimana kita melihat huruf Jawa ini ke samping ada 5 dan ada 4 baris. Jadi yang ke samping 5 huruf, yang ke bawah ada 4 baris. Dalam konteks huruf Jawa ini punya makna hono coroko. Nah, hono ini ada, co ini cipta, ro rasa, ko karsa. Jadi adanya cipta, rasa, dan karsa melahirkan yang namanya ini, kehidupan baru. Jadi huruf Jawa maknanya urup. Urup itu adalah urip. Jadi adanya urup-urupan menimbulkan kehidupan baru atau urip. Lah makna yang ke bawah 4 baris ini adalah 4 mata. Jadi untuk hidupnya ke samping 5, hono coroko, hono ada, co cipta, ro rasa, ko karsa, adanya hidup karena adanya cipta, rasa, dan karsa. Maknanya itu adalah hasrat. Kemudian kita melihat dirinya atau orang-orang yang meyakini dengan beberapa mitos, pemahaman, pengertian, dongeng yang ini berkaitan dengan kejawaan, sering mereka menyebut dirinya adalah orang-orang kejawen. Orang-orang kejawen punya pemahaman, punya aturan yang dicatat dalam yang namanya primbon Jawa. Nah, primbon di sini punya makna yaitu aturan-aturan yang berkaitan dengan adat tradisi kejawaan, yang berkaitan dengan mitologi atau apapun, seperti hal-hal yang berkaitan dengan Jawa itu sendiri. Jadi di primbon Jawa ini diterangkan bagaimana seorang Jawa itu seandainya nanti mau menikah, seandainya nanti mau bekerja, ingin hidupnya lebih makmur atau lebih sejahtera, ini sudah ada di catatan primbon ini. Dan itu diawali utamanya bagi orang-orang yang memahami kejawen, seseorang ketika hidup ini yang pertama diambil adalah bagaimana dia nanti hari lahirnya. Karena dalam konteks kejawaan ini yang paling menjadi titik penting adalah ketika seseorang itu lahir, neptu harinya berapa. Itu adalah kelahiran. Seseorang yang masih memahami dan ingin mengerti Jawa, biasanya yang pertama dilihat adalah ketika seseorang itu lahir dari orang tuanya, yang dilihat adalah neptu hari lahirnya. Karena di Jawa ini ada yang kelihatan, ada namanya berkaitan dengan pawukon, seperti horoskop Jawa, hidupnya setiap 1 minggu. Kemudian ada yang namanya Nogodino atau keselamatan berkaitan dengan alam semesta. Ini biasanya bulan-bulan Jawa. Dan yang ketiga adalah tahun atau tahun-tahun Jawa. Ketika seorang lahir, yang menjadi catatan utama dari seorang Jawa adalah neptu harinya berapa. Ini. Dalam konteks kejawen, dalam konteks mitologi Jawa, seseorang yang hari lahirnya misalnya Sabtu Pahing, ketika ini adalah hari yang neptu harinya tertinggi, ini adalah kemungkinan dalam hidupnya dia juga akan mencapai derajat yang tinggi. Sedangkan yang paling rendah, kemungkinan juga tidak akan maksimal sebagaimana yang hari Sabtu Pahing tadi. Dalam konteks lahir di sini, seorang kejawen akan melihat paling tidak ada 3 hari Jawa. Yang ini sudah campur ya. Yang pertama adalah hari pasaran, Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Ini hari pasaran. Kemudian hari Jawa yang lama seperti Somo, Anggoro, Budo, Respati, Sukro, Tumpak, Radite. Ini hari nama-nama Jawa lama. Dan kemudian ketika Jawa sudah bergabung dengan tahun Hijriah, kita mengenal hari Islam, yaitu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah ini dalam 3 konteks ini biasanya neptu hari dibagi hari Arab sama hari pasaran. Misalnya begini, seseorang yang lahirnya Sabtu Pahing, Sabtu ini adalah hari Arab, dan Pahing adalah hari Jawa, ini digabung. Ini ada pagu, ada aturan di mana seseorang ketika hari lahirnya Sabtu Pahing, ini di konteks primbon Jawa ada aturannya. Karena setiap hari itu punya nilai-nilai angka. Misalnya Sabtu dalam konteks kejawen, ini dikasih angka nilainya 9. Kemudian Pahing juga 9. Makanya ketika seorang lahirnya Sabtu Pahing, ini logikanya 9 ditambah 9 menjadi, ya ini 18. Ini adalah
titik tertinggi daripada yang namanya neptu Jawa. Kemudian yang paling rendah tentu saja adalah kalau kita lihat hari yang pertama adalah Wage. Hari pasaran Wage ini nilainya misalnya cuma 4. Sedangkan di hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu ini yang paling rendah hari Selasa. Hari Selasa nilainya cuma 3. Ini kalau di konteks kejawen, ini ada arah mata angin. Yang hari Legi itu diletakkan di timur, hari Pahing diletakkan di selatan, dan hari Pon diletakkan di barat, dan hari Wage diletakkan di utara. Ini punya filosofis tersendiri semua ini. Kalau kita lihat berkaitan dengan filsafat Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon ini punya filsafat masing-masing dan punya simbol warna. Misalnya hari Legi ini simbolnya warnanya putih. Kemudian hari Pahing warnanya merah, hari Pon warnanya kuning, dan hari Wage warnanya hitam, dan hari Kliwon warnanya moyo-moyo ya. Moyo-moyo itu kayak warna magenta itu ya, yang campur-campur itu. Ini hari Kliwon. Sehingga apa? Ketika seorang lahir misalnya Senin Pahing, kita anggap Senin itu 4, nilainya 4, Pahing itu 9, berarti 13. Tetapi karena dia lahir Pahing, Pahing ini warnanya merah, seseorang yang lahir Pahing ini kemungkinan seseorang ini memiliki karakter yaitu temperamen atau mudah marah. Karena dalam konteks warna adalah merah. Dan dalam konteks panca indera Jawa dikatakan merah tadi adalah letaknya di telinga. Nah, karena letaknya di telinga, ketika dia menerima kata-kata atau tembung dalam bahasa Jawa yang menurut dia panas di kuping, tentu saja akan marah. Seseorang akan marah karena mendengar sesuatu. Ini contoh. Kemudian seseorang yang lahirnya Pon misalnya, ini adalah warnanya kuning. Nah, warna kuning tertinggi adalah warna emas. Sehingga seseorang yang punya lahir Pon atau warnanya kuning, kemungkinan dalam karakter Jawa dianggap seseorang yang secara karakter bimbang, atau orang-orang yang maaf ini kayak jati dirinya kurang begitu tegas. Kemudian masih ke filsafat hari tadi, pasaran tadi, misalnya seseorang punya hari lahir Wage. Karena Wage ini warnanya hitam, nilainya 4, ini adalah orang yang ngotot. Kenapa? Kalau yang hari Pahing letaknya di telinga, kemudian hari Pon ini letaknya di limpa atau di antara hati, bimbang, kemudian hari Wage ini letaknya di perut. Nah, letaknya di perut, otomatis dalam manusia setiap hari kita kan harus mengisi perut. Adalah seseorang yang ngotot sekali. Nah, kemudian yang Legi ini adalah letaknya di mata, otomatis warnanya putih. Jadi timur putih, selatan merah, barat kuning, utara hitam, dan tengah adalah moyo-moyo, atau dalam bahasa Indonesia mungkin adalah warna-warna campur atau magenta ya. Sehingga seseorang yang lahirnya hari Kliwon diharapkan mereka adalah orang-orang yang mampu menerima siapa saja karena berada di tengah ya. Sehingga orang yang lahir titik tertinggi di hari Kliwon misalnya Kemis Kliwon, Kemis itu nilainya 8, Kliwon dengan 8 berarti 16. Jadi apa? Ini dalam tadi kalau bahasa Jawanya, Kemis itu adalah Respati dan Kliwon ini adalah Asih. Jadi Respati Asih adalah orang yang lahir Kemis Kliwon, misalnya seorang wanita, ini kemungkinan orang yang memiliki kasih sayang berlebih. Atau anak muda sekarang mengatakan surplus kasih sayang. Nah ini misalnya gitu. Jadi makanya disarankan ketika nanti dalam perhitungan pernikahan misalnya, ketika seseorang menyandarkan pada pengertian kejawen ini, kalau tidak dapat hari pasaran yang sama, misalnya seorang lahirnya Pahing, carilah yang Pahing. Nah, kalau tidak temu Pahing, yang harus dicari adalah Kliwon. Ketika seorang lahirnya Rebo Legi, Legi ini yang baik harus cari yang Legi juga. Ini dalam konteks perhitungan pernikahan. Seandainya tidak ketemu yang Legi, carilah yang Kliwon. Kenapa? Karena rata-rata orang Kliwon ini memiliki karakter, yaitu tadi dalam konteks Primbon Jawa dianggap orang yang mampu mewadahi semuanya. Orang yang memiliki kemampuan mewadahi siapa saja dan apa saja. Kita biasanya
para kejawen akan mencari hari lahir, hari pernikahan itu adalah karena rata-rata di Jawa juga sudah Muslim ya, ini biasanya akan mencari hari Jumat. Kalau tidak Jumat, hari Senin. Alasannya hari Jumat adalah hari Sayyidul Ayam, pemimpin hari, dan hari Senin adalah hari lahirnya Nabi Muhammad. Ini di kejawen yang sudah terpengaruh oleh Hijriah akan seperti itu. Sehingga apa? Misalnya temu 25 akan dinikahkan dengan Jumat Pon misalnya. Kenapa Jumat Pon? Jumat 6, Poni 7. Berarti 7 tambah 6 berarti nilainya 13. Nah, 13 ditambah 25, ini otomatis berapa ini? Katakanlah 25 ditambah 13, 38. Nah, ketika 38 ini dibagi 3, ini masih sisa 2. Kenapa sisa 2? Karena dalam konteks pernikahan di Jawa dicari sisanya. Sisanya itu hanya 1 dan 2. Tidak boleh misalnya ketika misalnya 20, saya misalnya nikah, misalnya tadi yang saya katakan nikahnya nilainya 25 dan dinikahkan pada hari yang jumlahnya ketemu 33 misalnya. Ini tidak disarankan. Kenapa? Karena ketika 33 dibagi 3 otomatis habis misalnya, 32 misalnya habis. Karena habis 3 tadi otomatis tidak ada sisa, sehingga dalam konteks pernikahan mereka tidak menyisakan konteks rezeki. Nah, baik pihak wanita habis, pihak laki-laki juga habis. Sehingga apa yang kita lihat, nanti pernikahan itu kemungkinan maaf dalam konteks rezeki material kurang bisa sejahtera. Misalnya gitu. Jadi konteks primbon Jawa dalam konteks pernikahan selalu ada yang disarankan, ada yang dilarang, dan ada yang bisa disiasati. Ini dalam konsep kejawen juga ada perhitungan paling tidak 3. Yang pertama kita hitung nilai 16 itu setiap neptu hari misalnya. Yang nilai 16 itu misalnya kita hitung gini. Sandang pangan bejo loro pati, sandang pangan bejo loro pati, sandang pangan bejo loro pati, nyampe ke sandang. Berarti ini adalah naptu yang bagus. Karena dia akan mendapat kehormatan dari hari lahirnya yang naptunya 16 itu. Sebaliknya kita hitung lagi dengan yang namanya ini. Kliyak mentek joto kemil, kliyak mentek joto kemil, kliyak mentek joto kemil, kliyak mentek joto kemil. Dia dalam hidupnya akan selalu banyak camilan atau selalu makan yang berlebih sehingga rezekinya bagus misalnya gitu. Tetapi ada lagi nanti dihitung yang sonyo gamio nurwiti gobyo, sonyo gamio nurwiti gobyo, sonyo gamio nurwiti gobyo, sonyo gamio nurwiti gobyo. Dia punya potensi kaya. Jadi seorang laki-laki yang lahir hari Rebo Pahing, ini dalam konteks neptu harinya, karena jumlahnya 16, kita hitung dengan konsep 3 tadi, dia punya potensi terhormat, karena nilainya sandang. Kedua, gobyo, artinya gebyok, maknanya dia itu akan kaya. Dan yang ketiga, dia kemil, dia tidak akan pernah merasa lapar, karena rezekinya yang melimpah. Ini contoh. Jadi, dari hari lahir itu seseorang sudah punya potensi masing-masing. Ada yang memang mungkin hari lahirnya dianggap lebih beruntung, ada seseorang yang mungkin hari lahirnya kurang beruntung. Bukan kita menyalahkan penguasa alam semesta, tidak. Itu hanyalah masalah-masalah yang berkaitan erat dengan potensi yang ada pada masing-masing. Biasanya orang yang naptu harinya kecil dikasih fisik yang lebih baik, sehingga lebih keras usahanya. Orang yang hari lahirnya mungkin tinggi, Setu Pahing biasanya orangnya tidak begitu gagah, tidak begitu perkasa, mungkin secara fisik lebih lembek misalnya gitu. Itu selalu ada seperti itu dalam konteks primbon Jawa, sehingga dalam primbon Jawa tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang bisa dimenangkan. Semua akan seimbang, Cuma ini adalah siasat manusia hidup dalam konsep kejawen. Kita harus mengerti seperti apa hari diri dalam diri kita menurut jati diri kita berkaitan dengan hari neptu hari tadi. Karena itu menentukan pilihan-pilihan kita untuk hidup ke depan. Itu dalam konteks berkaitan dengan pengertian naptu hari sebagai keberuntungan dalam konteks pernikahan dan yang tidak boleh maupun yang boleh. Dalam konteks kejawen juga ada beberapa naptu hari yang itu tidak bagus seandainya dilakukan. Sebagai contoh begini, seseorang yang lahirnya hari Pahing
ini tidak disarankan menikahi seseorang lagi, misalnya laki-laki yang lahirnya hari Pahing, tidak disarankan menikah dengan wanita yang lahirnya hari Wage. Kenapa? Dalam filsafatnya, dalam warnanya, yang Pahing ini warnanya merah, yang Wage ini warnanya hitam, dan secara karakter, yang merah tadi seorang yang temperamen atau mudah marah, dan Wage warnanya hitam ini adalah orang yang ngotot. Bagaimana yang satu suka ngotot, yang satu temperamen bisa ketemu? Ini tidak disarankan. Sehingga dalam konteks kejawen, ketika seseorang itu tadi laki-laki yang lahirnya Pahing, tidak disarankan menikahi wanita yang lahirnya Wage. Atau sebaliknya, laki-laki yang lahirnya Wage juga tidak disarankan lahirnya wanita lahirnya Pahing. Dalam konteks kejawen namanya geying. Geying ini dalam bahasa Jawa maknanya itu adalah goncang atau tidak seimbang. Ini contohnya. Jadi dalam perhitungan Jawa, dalam mitologisnya, yaitu selalu ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Dalam konteks pernikahan di keyakinan kejawen, baik ini primbon gaya Yogyakarta atau Kesultanan Mataram, kemudian gaya Surakarta atau Solo, ini ada kesepakatan bersama. Kalau bisa ketika seseorang mau menikah, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan, ini temunya adalah ganjil. Jadi contohnya begini, misalnya satu harinya Senin Pahing. Senin ini adalah 4 dan Pahing ini adalah 9, sehingga jumlahnya 13. Kemudian menikah dengan yang Selasa Pahing. Selasa Pahing ini adalah 3 dan Pahing adalah 9 dengan nilai 12. Ketika kita jumlahkan, laki-laki Senin Pahing ini adalah lebih tinggi nilainya 13, dan wanitanya Selasa Pahing nilainya 12 lebih rendah. Itu idealnya seperti itu, dan sama-sama Pahing kemungkinan cocok, dan yang lebih penting lagi jumlahnya adalah ganjil. Nah, ini yang disarankan oleh baik primbon Jawa ala Yogyakarta maupun primbon Jawa ala Surakarta. Kemudian masih dalam neptu hari tadi. Yang pertama yang agak tidak disarankan karena pertemuan dua orang itu neptunya di bawah 20. Kemudian yang kedua ganjil. Dan yang ketiga adalah ketika seseorang laki-laki dan perempuan karena yang lahir Pahing dan lahir Wage. Ini kurang disarankan dalam konteks kejawen. Itu salah satunya. Tapi kalau Wage dan Pahing, walaupun geying tadi, kalau di konsep kejawen misalnya ada syarat-syarat tertentu. Misalnya harus ada upacara yang sifatnya itu ya upacara untuk menghilangkan supaya tidak geying ya, misalnya ada upacara selamatan tertentu, misalnya apa harus menyembelih apa, ini maksud saya itu harus apa ya, ada masih bisa lah disiasati yang geying tadi. Kemudian yang keempat, ini ada sekedar tambahan. Misalnya begini, yang dilarang dalam primbon Jawa, ketika keluarga A dan keluarga B mau menikahkan anak, yang A ini sudah menikahkan 2 kali, yang ketiga, dan yang satu ini masih pertama, ini namanya lusan besan. Jadi dari pihak ini sangat dilarang keras. Bagi pengertian kejawen di dalam primbon, ketika yang satu keluarga itu mau menikahkan anaknya yang ketiga dan satu keluarga masih anaknya yang pertama, ini dilarang keras dalam konteks primbon. Kalau yang geying tadi masih bisa disiasati, tetapi kalau yang lusan besan ini sudah tidak bisa disiasati. Yaitu keluarga A sudah misalnya anaknya 3, yang busu pacaran dengan keluarga B yang anaknya sulung, misalnya laki-laki sulung akan mendapat bungsu wanita. Ini tidak disarankan, bahkan larangan keras kalau kita di primbon Jawa. Namanya lusan besan. Kemudian orang yang dalam konteks kejawen ini juga kemungkinan hari baik dan tidak adalah ketika nanti seseorang sudah temu harinya, misalnya tadi saya katakan 25. Ini sudah ganjil, sama-sama Pahing. Ini kita biasanya para kejawen akan mencari hari lahir, hari pernikahan itu adalah karena rata-rata di Jawa juga sudah Muslim ya. Ini biasanya akan mencari hari Jumat. Kalau tidak Jumat, hari Senin. Alasannya hari Jumat adalah hari
Sayyidul Ayam, pemimpin hari, dan hari Senin adalah hari lahirnya Nabi Muhammad. Ini di Kejawen yang sudah terpengaruh oleh Hijriah akan seperti itu. Sehingga apa? Misalnya temu 25. Demikian juga dalam konteks hari. Di hari ini ada yang namanya, di Kejawen itu ada yang namanya hari naas, yang tidak boleh sama sekali. Misalnya begini, seseorang mau mengadakan pernikahan. Misalnya keluarga itu mau mengadakan pernikahan, kebetulan dari dua keluarga yang mau menikahkan anak ini, dari kedua orang tuanya sudah ada yang meninggal. Misalnya dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, ini nanti hari meninggalnya orang tua itu sama sekali tidak boleh untuk mengadakan hajatan itu. Itu namanya hari naas. Misalnya seseorang mau menikahkan anaknya di hari Rebu Legi misalnya. Dari anaknya tadi misalnya ibunya meninggal di hari Rebu Legi, itu tidak boleh. Karena apa? Karena tepat dengan hari Geblake Mboke misalnya, atau hari naas. Sehingga hari ketika kedua orang tuanya meninggal, misalnya belum menikah, ketika seorang mengadakan pernikahan, itu dilarang keras. Jadi ketika seseorang sudah tidak punya bapak dan ibu, kemudian mau menikah, hari di mana saat meninggalnya bapak dan ibunya itu tidak boleh untuk mengadakan akad pernikahan. Contohnya yang tidak boleh lagi misalnya gini, seseorang yang wanita lahirnya Rebu Pahing, laki-lakinya Selasa Legi. Kalau kita hitung Selasa ini 3, Legi ini 5 berarti 8. Ini misalnya biar laki-laki, dan yang wanitanya misalnya Rebu Pahing. Rebunya itu 7, Pahingnya 9, berarti ini adalah nilainya 16. Kenapa ini dilarang? Karena temunya nilai 16 ini adalah 8 ditambah 8. Ini juga dilarang keras. Karena nilai separuh daripada angka ini. Apalagi laki-lakinya nilainya 8, wanitanya nilainya 16. Ini 2 kali lipat. Ini pernikahan biasanya menurut mitologi Jawa akan pisah atau pegat. Demikian juga dalam primbon Jawa. Ojo ngrusak purus ijo. Ojo ngrusak purus ijo itu maksudnya ketika tumbuhan ini tumbuh, kemudian pupus kan, ada baru tumbuh lagi. Ini yang namanya kayak daun tumbuh ya, daun tumbuh muda itu namanya kalau orang Jawa pupus ya. Maknanya apa? Ketika seseorang ini dalam konteks kejawen belum dinakahkan, jangan sampai melakukan hubungan intim. Ini. Kenapa? Ketika seseorang melakukan keintiman belum disahkan, itu sama saja menciptakan yang pertama namanya ya bahasa Indonesianya sial. Jadi seseorang yang belum nikah sudah bercinta, itu hidupnya akan sial. Ini di Kejawen ada ojo ngrusak purus ijo. Ini karena mungkin kita sudah pacaran terlalu intens sehingga ya sudah bucin kalau anak sekarang, sehingga kita berhubungan intim itu tidak disarankan, bahkan dilarang keras dalam konsep Kejawen, karena itu namanya ngrusak purus ijo. Nah, di situ dikatakan purus itu adalah ketika tumbuhan daun baru ini kan rusak. Begitu rusak kan ini tidak akan tumbuh lagi. Ini secara filosofis. Karena tidak akan tumbuh lagi ketika seseorang merusak purus hijau, keberuntungannya tadi akan hilang dalam hidupnya. Saya sama ibu itu dulu bertemunya ya di Jember sini. Jadi awal mula saya bertemu ibu itu pas ibu sedang bersih-bersih rumah di halaman. Nah, dari sana saya bertemu dan memberanikan diri untuk berkenalan gitu. Nah, dari situ akhirnya dari kenalan itu akhirnya kita bisa langgeng sampai saat ini. Kebetulan kami keluarga dari sama-sama Jawa tetap menjaga tradisi dan budaya. Jadi kita sebelum menentukan hari pernikahan, hari jadi itu orang tua kita itu sama menanyakan weton hari kelahiran. Jadi weton itu hari kelahiran yang mana itu ada hari kalender dan neptu
pasaran Jawa. Ya, jadi seperti itu. Jadi tentu kalender hari Senin, Selasa itu kan kalender. Ada tentu pasaran Jawa seperti Kliwon, Pahing, Legi. Nah dari sana kami ditanyain sama kedua orang tua untuk menentukan yang terbaik mencari hari pernikahannya. Jadi seperti itu. Ya menurut kami weton itu adalah tanggal kelahiran seseorang. Jadi tanggal kelahiran seorang anak yang ditentukan untuk penghitungannya mengikuti hari kalender dan neptu pasaran, hari pasaran kalender Jawa. Jadi seperti itu. Jadi ya weton ini sebetulnya sakral untuk diungkapkan di umum sebetulnya, karena weton itu rahasia pribadi sebetulnya untuk tidak boleh diketahui oleh orang lain kecuali oleh keluarga atau pasangannya sendiri. Jadi seperti itu. Masalahnya bisa untuk apa? Mengetahui watak pribadi dari seseorang juga itu. Dilihat dari wetonnya. Oh, dari weton itu juga untuk karakter, sifat. Jadi kalau nantinya kita tahu weton itu seumpama seperti saya ini ya, Bapak ya, mau membuka usaha itu harus mengikuti weton dan nantinya yang terbaik ini yang apa untuk membuka usaha. Jadi seperti itu. Jadi weton itu bisa nantinya untuk mencari jodoh yang terbaik. Karena apa? Untuk nanti keluarga berdua itu untuk menentukan hari yang terbaik untuk pernikahannya, supaya nantinya di kelanggengan untuk masa keluarganya, juga untuk memperlancar usaha atau rezekinya dalam sesepuh kami sebagai orang Jawa. Jadi seperti itu. Terus untuk mendirikan rumah apa awal? Nah, itu. apalagi nantinya bisa untuk samanya saya sama ibu nih, nah mau membangun rumah itu nanti kita penghuni itu wetonnya apa yang terbaik nanti hari pasarannya saat bangun rumah ini kapan. Nah itu jadi seperti itu. Alhamdulillah bagaimanapun kami sebagai generasi ya itu adalah warisan budaya leluhur kami sebagai orang Jawa, tetap kami menjaga tradisi itu. Jadi dengan adanya penghitungan weton itu kita kan mencari yang terbaik dalam suatu kehidupan. Nah ya alhamdulillah semoga aja kami sampai nanti ninen-ninen kan tujuannya itu sampai ajal pun kami tetap menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah. Jadi seperti itu.